Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu, keutamaan bagi mereka-mereka yang tafaqquh fiddin, yang sedang memperdalam pengetahuan mereka tentang agamanya. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, orang yang mencari ilmu, orang yang menuntut ilmu, dan orang-orang yang berilmu, dia akan memperoleh paling tidak 10 keutamaan yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, sebagaimana pesan Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa tingkatan derajat. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, inilah keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang menuntut ilmu agama, dia bagikan perang di jalan Allah. Dia bagikan berjihad di jalan Allah. Sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi pengeringatan kepada kaumnya apabila mereka pulang atau mereka telah kembali kepada mereka, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Luar biasa saudara sekalian, mereka seperti berperang. Jangan semuanya perang, harus ada yang menuntut ilmu agama. Ini yang kedua, bagikan orang yang berjihad fi sabilillah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berilmu dibandingkan dengan seorang ahli ibadah, laksana keutamaan Rasulullah atas hambanya yang paling hina. Nah ini, jadi orang yang berilmu itu dibandingkan dengan ahli ibadah adalah laksana keutamaan Rasulullah atas hambanya yang paling hina. Jadi orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang dimuliakan, ya. Kemudian yang keempat saudara sekalian, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, maka akan dimudahkan baginya untuk menuju kepada surga. Ini yang keempat saudara sekalian. Kemudian yang kelima, para malaikat akan membentangkan sayapnya yang berupa rahmat Allah kepada para penuntut ilmu. Ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita semuanya. Kemudian yang keenam saudara sekalian, ini yang keenam, seluruh makhluk akan memintakan ampun kepada para penuntut ilmu. Yang penting menuntut ilmunya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, orang yang menuntut ilmu dia berarti sedang beraja fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berada di jalan Allah. Kemudian yang kedelapan saudara sekalian, orang yang mengajarkan ilmu mendapatkan balasan dari apa yang diajarkan kepada orang lain. Dan orang lain itu apabila mengamalkan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang itu mengamalkan. Nah ini yang kedelapan. Kemudian yang kesembilan saudara sekalian, pahala seorang alim, seorang yang berilmu akan terus bermanfaat dan tidak akan terputus pahalanya walau dia sudah meninggal. Apabila mengajarkan kepada orang lain, maka itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, orang yang menuntut ilmu adalah selalu berada dalam kebaikan. Jadi orang-orang para penuntut ilmu agama khususnya, mereka-mereka yang sedang tafaqquh fiddin, mereka yang berada di pesantren, mereka yang sedang kuliah, mereka yang sedang sekolah, mereka sedang berada dalam kebaikan. InsyaAllah saudara sekalian, inilah 10 hal yang ingin saya sampaikan. Semoga menjadi motivasi, penyemangat bagi para pencari ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.